Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Newton, baiknya kita harus mengenal dulu apa itu gaya. Nah, kita lihat di sini. Gaya itu jika kita artikan dalam bahasa Inggris itu adalah force. Nah, maka simbol gaya itu adalah F. Karena eh, kita lihat dari bahasa Inggrisnya gaya itu adalah force, maka simbol gaya adalah F. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah Newton, gitu. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada gambar orang lagi mendorong meja dan lagi menarik sebuah troli ya, kita lihat di sini. Nah, artinya gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Nah, macam-macam gaya. Di sini gaya banyak ya jenisnya. Ada gaya pegas, contohnya pada ketapel. Kemudian ada gaya listrik, yang mungkin di sini ada listrik statis, yang ketika mungkin waktu SD pernah kalian mencoba mempraktekannya, ketika penggarisnya digosokkan ke rambut, kemudian setelah digosokkan didekatkan dengan potongan-potongan kertas kecil, maka ternyata potongan kertas kecilnya akan tertarik ke penggaris. Nah, itu salah satu contoh dari gaya listrik. Kemudian ada gaya gravitasi. Di sini ada gambar orang lagi terjun payung ya, arahnya selalu ke bawah. Kenapa arahnya ke bawah? Karena ada gaya gravitasi yang menarik ke pusat bumi. Kemudian di sini ada gaya magnet. Bisa lihat di sini gambarnya ada orang yang mendekatkan magnet dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian benda itu akan tertarik. Kemudian gaya gesek, di sini ada orang sedang mendorong lemari. Nah, antara lemari dengan lantai itu terdapat yang namanya gaya gesek, yang arahnya itu selalu berlawanan dengan dorongan atau tarikan kita. Kemudian ada gaya otot. Nah, juga di sini ada seseorang yang menggunakan ototnya untuk mendorong meja. Kemudian resultan gaya. Nah, simbolnya itu adalah sigma F ya, karena gaya itu adalah F tadi. Nah, untuk simbol resultan itu adalah sigma. Kita lihat di sini apa itu resultan gaya. Resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Maksudnya seperti apa ya? Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada gambar balok yang sedang ditarik oleh dua buah gaya. Ada gaya F1 dan gaya F2. Misalkan di sini gaya F1 itu 2 Newton dan gaya F2 itu adalah 5 Newton. Jadi, resultan gayanya berapa? Nah, berapa resultan gaya pada gambar di samping? Dikarenakan tadi resultan gaya itu adalah keseluruhan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda, kita lihat berarti jumlahnya gaya itu adalah tinggal ditambahkan saja. Jadi, resultan gaya sama dengan F1 ditambah F2. Jadinya 2 Newton ditambah 5 Newton. 2 ditambah 5 hasilnya berapa? 7 Newton. Nah, kemudian kita coba kerjakan beberapa contoh soal berikut ini. Berapa resultan gaya pada masing-masing gambar? Oke, kita lihat pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada 3 orang anak sedang mendorong sebuah meja. Gaya yang pertama, anak yang pertama itu mengeluarkan gaya sebesar 5 Newton. Kemudian anak yang kedua mengeluarkan gaya sebesar 6 Newton.
dan anak yang ketiga mengeluarkan gaya sebanyak 4 Newton. Maka resultan gayanya masing-masing berapa? Nah, gampang ya. Jadi resultan gayanya itu atau jumlah gayanya tinggal ditambahkan saja. Karena arahnya sama, arahnya ke kanan semua, maka kita tinggal tambahkan saja. Jadi F1 ditambah F2 ditambah F3. Jadinya 5 ditambah 6 ditambah 4. Jadinya adalah 15 Newton. Oke. Sekarang untuk gambar yang kedua, di sini ada yang pertama ada sebuah benda, kemudian yang ditarik oleh seorang anak yang memakai topi, itu arahnya ke kanan 7 Newton, dan kemudian dibantu oleh seorang anak yang di belakangnya itu sama-sama arahnya ke kanan, didorong yaitu sebesar 5 Newton. Maka kedua anak ini mendorong benda dengan arah yang sama. Nah, jika memiliki arah yang sama, maka tinggal ditambahkan saja. Sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Jadi 5 Newton ditambah 7 Newton. Hasilnya adalah 12 Newton. Kemudian untuk gambar yang ketiga. Di sini terlihat ada yang sebelah kiri dia mendorong ke sebelah kanan dan yang sebelah kanan mendorong ke sebelah kiri. Nah, kedua orang ini mendorong dengan arah yang berlawanan, seperti itu. Kita anggap yang ke kanan ini kita anggap itu positif dan yang ke kiri ini kita anggap negatif. Jadi di sini positif dan negatif hanya menunjukkan arah. Jadi resultan gayanya berapa? Tinggal F1 8 Newton itu tinggal dikurangi saja. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Kalau sebelumnya kan arahnya sama, maka tinggal ditambahkan saja. Kalau ini, ingat ya, sekali lagi, F2 ini arahnya berlawanan dengan F1. Maka harus dikurangi. Jadi F1 dikurangi F2. Karena sekali lagi arahnya berlawanan. Jadi tinggal 8 dikurangi 6 sama dengan 2 Newton. Kemudian ada satu lagi contoh. Coba kira-kira dari gambar ini berapa resultan gayanya? Brian dan Alisa itu menarik tambang itu ke arah kiri dengan gaya 10 Newton. Dan Daniel dan Maria itu kemudian menarik tambang dengan gaya 12 Newton. Nah, kira-kira resultan gayanya berapa? Nah, seperti yang kondisi yang ketiga tadi, itu arahnya di sini berlawanan. Maka, jika arahnya berlawanan, tinggal dikurangi saja. Jadi, sigma F sama dengan 12 dikurangi 10, yaitu 2 Newton. 2 Newton ke arah mana? Ke arah Daniel dan Maria. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Ada hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Hukum 1 Newton itu bisa kita simbolkan sigma F atau resultan gayanya itu sama dengan 0. Atau jumlah gayanya itu sama dengan 0. Jadi, hukum 1 Newton ini berbunyi, setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap, kecuali jika diberi gaya total yang tidak nol. Nah, maksudnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Contoh peristiwa hukum 1 Newton. Nah, jadi setiap benda itu menurut hukum 1 Newton itu punya kecenderungan untuk mempertahankan dirinya atau memiliki kecenderungan untuk diam. Nah, contoh yang pertama, di sini ketika saat kita menaiki sebuah kendaraan, tiba-tiba kendaraan itu direm, maka otomatis badan kita akan terdorong ke depan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita juga mempertahankan keadaan diam kita dalam kendaraan itu. Kemudian contoh yang kedua di sini yang tadinya mobilnya diam. Kemudian lama-lama tancap gas sopirnya, maka badan kita akan terdorong ke belakang seperti itu. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berbunyi, jika suatu gaya
atau lebih, jika satu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, oke, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya, percepatan benda itu sebanding dengan gaya yang dikeluarkan. Contoh, jika benda itu didorong dengan gaya yang lebih besar, maka percepatannya juga akan semakin besar. Dan jika si benda itu didorong dengan gaya yang lebih kecil, maka percepatannya juga akan semakin kecil gitu. Dan percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi artinya ketika massa bendanya itu semakin bertambah, maka percepatannya juga akan semakin kecil gitu. Dan ketika massa bendanya itu berkurang, maka percepatannya akan semakin cepat. Nah, dari bunyi hukum 2 Newton ini bisa kita tuangkan dalam rumus seperti ini. Sigma F atau resultan gaya itu sama dengan M dikali A, di mana M-nya itu adalah massa benda dan A itu adalah percepatan. Nah, untuk gaya itu satuannya tadi Newton, kemudian massanya itu adalah kilogram. Jadi ingat ya, jika kalian menemukan soal itu harus diubah dulu ke dalam kilogram. Kemudian percepatannya adalah meter per second kuadrat gitu. Nah, perhatikan gambar berikut untuk lebih memahami hukum 2 Newton. Di sini kita lihat pada kondisi pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat di trolinya ya, pada kondisi pertama dia tidak membawa apa-apa, pada kondisi kedua dia membawa barang, dan kondisi ketiga juga dia membawa barang. Nah, pada kondisi berapakah orang tersebut mengeluarkan gaya paling besar? Nah, jika kita lihat di sini, kondisi ketiga itu mengeluarkan gaya yang lebih besar. Kenapa? Karena beban yang dibawanya itu lebih besar dan percepatan yang dialaminya juga semakin besar. Nah, kemudian jika orang tersebut memberikan gaya yang sama pada semua kondisi manakah yang memiliki percepatan paling besar? Yaitu adalah pada kondisi pertama ya, karena jika ya bayangkan saja jika kita tidak membawa beban, kita mendorong dengan besar yang sama, dengan kekuatan yang sama. Nah, kira-kira lebih cepat mana nih pada kondisi pertama, kedua, atau ketiga? Ya, pasti lebih cepat yang pertama ya, karena massa bendanya itu lebih kecil dibandingkan dengan kondisi yang kedua dan ketiga. Nah, untuk lebih memahami lagi, misalnya ada contoh soal penerapan hukum 2 Newton. Sebuah mobil ditarik oleh seseorang dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jika massa mobil adalah 200 kg, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik mobil tersebut adalah, maaf salah tulis. Oke, di sini kita lihat dulu diketahuinya dari soal. Sebuah mobil kan ditarik oleh seseorang dengan percepatan, berarti diketahui percepatannya 2 meter per second kuadrat. Kemudian massa mobilnya itu adalah 200 kg. Nah, maka yang ditanyakan apa? Gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk. Gaya itu kan F. F-nya berapa nih? Oke, langsung jawab, masukin rumusnya. F sama dengan massa kali percepatan, M kali A. Massanya tadi masukin, sudah ada 200 kali A-nya 2. Jadi 200 kali 2 yaitu adalah 400 Newton. Kemudian hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi
Untuk setiap gaya aksi, selalu ada gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Jika kita tulis persamaannya, F aksi sama dengan min F reaksi. Di sini min itu menunjukkan bahwa itu berlawanan arah dengan gaya aksi yang kita berikan. Contohnya. Nah, di sini ada animasi ketika kita mendorong tembok, memberikan gaya pada tembok ya, maka tembok itu juga akan memberikan gaya yang sama besarnya dengan gaya yang kita keluarkan. Tetapi arahnya itu berbeda. Nah, jadi kita memberikan gaya aksi ke kanan dan tembok itu akan memberikan gaya reaksi ke kiri. Jadi berlawanan arah, tetapi arahnya sama. Misalkan kita mendorong tembok itu dengan gaya 50 Newton, maka si tembok juga itu akan memberikan gaya 50 Newton. Contohnya lagi misal ini. Ketika kita memukul bola ke bawah, nah dengan takan ya. Nah, jadi biasanya ketika kita memberikan gaya yang lebih besar, maka si bolanya itu akan memantul lebih tinggi ya dibandingkan dengan memantulkan bola ke bawahnya dengan dorongan yang lebih kecil gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk mencoba memahami lagi, silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di slide ini. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Berapakah resultan gaya pada gambar tersebut? Di sini ada gaya ke kiri dan ke kanan ya. Ke kiri itu 150 dan 130 dan ke kanan itu 160 Newton. Maka ingat untuk panduan untuk menjawabnya, maka jika dia searah itu tinggal ditambahkan saja dan jika dia berlawanan arah maka tinggal dikurangi saja gitu ya. Plus minus itu hanya menunjukkan arah dia ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang nomor 2, seseorang mendorong meja yang bermasa 5 kg dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Tentukan besar gaya yang dikeluarkan orang tersebut untuk mendorong meja. Oke, ini menggunakan hukum Newton, hukum yang kedua Newton ya. Jadi silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di slide ini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.